Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya tentang strategi pemasaran yang berkaitan dengan kewirausahaan, ya. Yang apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran atau strategi pasar? Yang pertama kita harus tahu dulu tentang apa itu pemasaran. Pemasaran itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan penelitian tentang kebutuhan dan keinginan konsumen eh, dalam menghasilkan barang dan jasa atau produk. Kemudian tujuan pemasarannya adalah bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan itu disukai, dibutuhkan dan dibeli oleh konsumen, ya. Maka untuk mencapainya kita perlu membuat sebuah perencanaan pemasaran. Kemudian yang pertama tentang perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran. Yaitu yang pertama adalah penentuan kebutuhan pasar. Yang kedua adalah memilih pasar secara khusus. Ada pasar individu, ada pasar relung pasar, ada segmentasi pasar. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan strategi pasar, ya, adalah marketing mix. Ini adalah bauran pemasaran yang meliputi adalah produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang keempat adalah menempatkan strategi pasar dalam persaingan atau market driven. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan pasar. Ada 4: 1, penentuan kebutuhan pasar; 2, memilih pasar sasaran khusus; yang ketiga, pemilihan strategi atau marketingnya; yang keempat adalah menempatkan strategi dalam pasar persaingan. Untuk market driven strategi ini yang harus Anda tahu, ada bahwa bentuk barang yang dihasilkan itu bisa bentuknya produk atau dan servis, ya. Kemudian meliputi dalam hal ini ada hubungan dengan customer orientation-nya, quality-nya, dan convenience-nya. Kemudian berkaitan dengan dari ini adalah orientasinya adalah konsumen, bagaimana kualitasnya, ini apa kegunaannya atau bagaimana. Kemudian yang berkaitan dengan produk servis itu, apakah servisnya itu memuaskan atau tidak, bagaimana dengan kesejahteraan, dan bagaimana dengan kaitannya dengan innovationnya. Adapun teknik dan strategi pasar di dalam hal berkaitan dengan strategi pemasaran ini, yang pertama adalah pemilihan dan pengembangan pasar, kemudian penelitian dan pengembangan pasar, kemudian produknya, kemudian tempatnya atau saluran divisinya, harga, promosi. Ini ada tambahan, kalau marketing itu ada harga, produk, harga, kemudian promosi sama saluran distribusi. Ini ada kaitannya dengan tambah untuk tekniknya ada pengembangan pasar, ya. Jadi ini berkaitan dengan teknik dan strategi pasar. Ya, ada pengembangan pasar dalam hal ini adalah maksudnya adalah upaya yang dilakukan untuk bisa memperlebar apa yang dia jalankan usahanya melalui pasar-pasar yang bisa dimasukkan lebih banyak lagi. Kemudian potensi pasar. Untuk potensi pasar ini kini biasanya berdasarkan sebuah survei misalnya yang berkaitan bahwa misalnya dari produk yang Anda tawarkan kepada masyarakat itu ternyata potensi pasarnya dari yang Anda tawarkan misalnya ada berapa unit, apakah 100%-nya bisa terjangkau atau tidak, itu Anda melihat peluang pasarnya di situ. Ini setelah mungkin berdasarkan pengamatan atau survei beberapa kali, maka Anda akan misalnya tahu bahwa potensi Anda di pasar itu berapa persen, ya. Jadi ini tergantung dari tadi yang Anda tawarkan berapa, kemudian yang bisa laku juga berapa, itu merupakan potensi pasarnya. Kemudian berkaitan dengan target penjualan dan pangsa pasar, ini biasanya misalnya kita memang kalau membuat produk, kita misalnya memproduksi 1000 unit produk batik misalnya, itu adalah produksinya. Nah, pasar kita untuk lakunya, untuk tadi kaitannya dengan peluang pasar, berapa kira-kira penjualan setiap hari yang dia dari 1000 produk yang
produksi ini yang laku berapa misalnya. Ini berkaitan dengan penjualannya. Kemudian dari situ bisa dilihat apakah dari hari ke hari atau diamati apakah terjadi peningkatan atau tidak, atau dibuat rata-rata nanti akan Anda tahu adanya bahwa pangsa pasar Anda itu berapa persen dari yang awalnya rencana yang ditawarkan atau hasil dari produksi yang sudah Anda buat, misalnya dari 10 unit nanti pangsa pasarnya berapa, itu tergantung dari penjualan yang sudah terjadi. Kemudian untuk saluran distribusi ada yang langsung, ada yang langsung konsumen, ada yang melalui agen, ada yang pengecer, itu tergantung dari Anda. Ya biasanya kalau yang individual itu langsung, tapi kalau yang perusahaan misalnya produknya produk yang misalnya seperti kalau yang untuk ada perseroan atau bentuknya PT itu biasanya ada yang tidak secara langsung, bisa melalui agen dulu baru melalui konsumen tahapannya. Jadi ada tingkatan-tingkatan di dalam penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Ya, itu adalah saluran distribusinya. Nah, kemudian strategi pasarnya yaitu atau strategi harganya ini yang kaitannya strategi pasar yang berkaitan dengan harga, yaitu strategi penetrasi harga, misalnya menetapkan harga di bawah harga normal. Biasanya ada ketentuan kalau pembelian berapa unit, kalau belinya satu harganya misalnya 1.000, belinya dua harganya menjadi satu unitnya adalah 800 dan seterusnya. Ini adalah strategi harga yang menetapkan